Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwan akhwat rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pembahasan Islamization of Education, ya, yang mana pada pertemuan yang lalu memang kita sempat membahas tentang pembahasan tema ini, Islamisasi pendidikan. Namun setelah saya cek kembali, ternyata ada beberapa kendala sehingga rekamannya atau ketika streaming saat itu ada gangguan, semacam gangguan sinyal sehingga banyak pembahasan-pembahasan yang tidak jelas. Oleh karena itu, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan kembali untuk melanjutkan pembahasan yang dulu, ya, pada pertemuan yang lalu, sekitar sebulan yang lalu. Bisa di scroll di FB atau di IAU channel, ya, IAU Indonesia channel YouTube-nya ada, dan juga demikian juga di FB Facebook. Baik, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, Islamization of Education yang saya bahas sekarang ini adalah berdasarkan apa yang pernah dijelaskan oleh Syekh Bilal Philip Abu Aminah hafizahullah ta'ala, yang mana sejak beberapa tahun yang lalu saya sempat mengikuti daurahnya atau semacam seminar secara online, yang mana alhamdulillah telah mendapatkan sertifikat karena memang ada di akhir daurahnya itu atau seminarnya itu ada semacam ujian yang mana dengan nilai tertentu itu berhak mendapatkan sertifikat. Oleh karena itu sengaja saya menyampaikan hal tersebut, yakni pengalaman itu di sini demi untuk memberikan informasi agar antum semua memaklumi kenapa saya bisa atau berani untuk menyimpulkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Bilal Philip tentang konsep Islamization of Education berdasarkan penjelasan beliau. Dan apabila antum yang bisa berbahasa Inggris, ya, bisa juga menyimak penjelasan beliau secara langsung dari beliau itu di akun Bilal Philip ada, ya, beberapa. Ada yang bentuknya berseri, ada juga yang bentuk rekamannya itu dalam satu kali kajian, gitu ya, penjelasan. Baik, bisa di searching nanti di YouTube juga sudah banyak beliau menjelaskan, tapi masih berbahasa Inggris, jadi tidak ada yang berbahasa Indonesia. Oleh karena itu mudah-mudahan saya sedikit membantu untuk menyuarakan kembali konsep Islamization of Education ini yang beliau paparkan dalam beberapa kajiannya. Baik, langsung saja teman-teman sekalian, Islamization of Education. Ya, slide selanjutnya silakan admin. Baik, syukran. Di sini ada pembahasan yang beliau bahas terkait dengan pembahasan Islamisasi pendidikan ini, ya, Islamization of Education. Ya, ini maksudnya Islamisasi pendidikan. Bahwa ada poin-poin yang beliau jelaskan, di antaranya bahwasanya ada kekeliruan konsep yang tersebar. Ada kekeliruan konsep yang tersebar, yakni bahwasanya anggapan bahwa sekolah Islam adalah sekolah yang padanya terdapat pelajaran agama Islam, bahasa Arab,
dan Al-Quran yang diajarkan bersamaan dengan pembelajaran sekuler. Jadi banyak orang memahami bahwa sekolah Islam, gitu ya, sekolah Islam itu adalah sekolah yang padanya ada pelajaran-pelajaran agama Islam, baik itu bahasa Arab, pelajaran Al-Quran, hadis, fikih, misalkan seperti itu ya, yang digabungkan dengan pembelajaran sekuler, kurikulum sekuler gitu ya, atau juga mata pelajaran yang diproduksi oleh orang-orang sekuler. Nah, ketika lembaga Islam tersebut menganggap itu sebagai sekolah Islam yang benar, ya sebenar-benar sekolah Islam, sekolahnya telah betul-betul diislamisasi, maka itu keliru berdasarkan pandangan Syekh Jalal Philip. Kenapa? Karena kekeliruan tersebut adalah tatkala pelajaran-pelajaran bahasa Arab, pelajaran Al-Quran atau pelajaran fikih dan yang lainnya itu digabungkan dengan pembelajaran ala sekuler. Maksudnya nanti kan ketika ada pelajaran yang lain, ya pelajaran umum, biasa kita istilahkan seperti itu, pelajaran umum, yakni yang pelajaran bukan pelajaran agama. Nah, ketika pelajaran umum itu diterangkan melalui metode sekuler, maka tatkala itulah apa yang dipelajari berupa bahasa Arab atau hafalan Quran, ya, hafalan hadis, pembelajaran fikih, tata cara sholat, itu seolah-olah justru itulah yang diinginkan oleh orang-orang sekuler yang memang mereka di antara misi pentingnya menjauhkan, memisahkan antara peran agama dengan kehidupan sehari-hari. Ya, tatkala kita masih menerapkan metode pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan, ada pelajaran umum yang isinya mata pelajarannya, kemudian modulnya atau buku bacaannya itu adalah produk murni dari orang-orang sekuler, maka justru itu akan menyebabkan orang-orang atau murid-murid yang ketika itu belajar menganggap bahwasanya agama itu ya agama, tidak ada kaitannya dengan hal-hal umum lainnya. Di pemisahan. Nah, sekuler itu sendiri tentu harus ada pengkajian khusus ya, pelajaran khusus tentang sekuler ini, namun kita ngambil makna umumnya saja, pengertian umum. Kita lihat poin kedua, disebutkan bahwasanya pandangan umat Kristen terhadap pendidikan. Nah, dari sini muncullah sekulerisme. Ya. Kenapa kita sekarang membahas poin tentang pandangan umat Kristen? Karena sekuler itu kan asalnya dari Barat, ya. Dari negara Barat yang di sana mayoritas adalah orang-orang Kristen. Dan bahkan yang sangat berperan dahulu adalah orang-orang gereja, orang-orang Kristen yang memegang, yang mengatur kekuasaan di Eropa itu dahulu ya, dahulu adalah orang-orang Kristen agamawannya, orang-orang gereja. Namun ketika terjadi revolusi yang mana kaum ilmuwan, saintis, itu menggugat orang-orang gereja yang dianggap tidak adil dalam memerintah bangsa Eropa ketika itu, muncul ya, revolusi, sehingga akhirnya orang-orang gereja, orang-orang agamawan Kristen itu disisihkan, diberontak. Sehingga saking bencinya orang-orang Barat terhadap perlakuan orang-orang agamawan ketika itu, maka mereka menggulirkan konsep sekularisme. Jadi pemisahan antara agama dengan kehidupan umum. Jadi kalau mau belajar agama, kalau mau menerapkan agama, yaitu di dalam diri masing-masing, jangan diperlihatkan secara terang-terangan. Jadi kalau misalkan mereka berpolitik, jangan ngomong-ngomong agama. Agama itu ada di tempat ibadah. Jadi istilahnya gitu. Nah, untuk menguatkan atau mendapatkan dukungan masyarakat, karena memang masyarakat ketika itu mayoritas beragama Kristen di Eropa, maka para pengusung ide sekularisme pun, para pengusung gagasan sekularisme pun akhirnya mengutip sebagian ayat Bible, gitu ya, ayat Bible, kitab suci umat Kristen.
Di sini saya cantumkan sebagaimana adanya yang juga dikutip oleh Syekh Bilal ketika menjelaskan masalah ini, bahwa ada salah satu ayat di dalam Bible itu, give to Caesar what is Caesar's and to God what is God's. Maksudnya, intinya ya, makna umumnya bahwa sudah serahkan saja apa yang menjadi urusan kerajaan Caesar ketika itu istilahnya. Jadi apa yang merupakan urusan kerajaan, pemerintahan atau penguasa, serahkan ditangani oleh penguasa, dan untuk urusan masalah ibadah kepada Tuhan, maka kita serahkan kepada Tuhan. Ya, maksudnya intinya memisahkan antara masalah yang emang menjadi wewenang pemerintah atau penguasa, itu dipisahkan. Udah murni masalah itu, jangan bawa-bawa agama. Kadang kita sering dengar ya, sebagian orang awam yang bilang jangan bawa-bawa agama ke sini. Nah, sampai seperti itu ya. Ketika itu sebenarnya ada gagasan pemisahan antara agama dengan kehidupan sehari-hari. Nah, lebih spesifik lagi kita ngebahas tentang pendidikan. Karena memang mayoritas orang Eropa itu orang Kristen. Baik. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Barusan ada sinyal terputus, afwan. Baik, udah bisa ya? Baik. Sekarang. Ya, afwan, barusan ada sedikit gangguan sinyal. Kita lanjutkan kembali. Maka ketika itu, teman-teman sekalian, bahwa akhirnya sebagian pengusung ide atau gagasan sekulerisme itu mengutip sebagian ayat Bible, ya, mengutip sebagian ayat Bible yang akhirnya di antara ayat yang dikutip itu yang tadi saya sebutkan, urusan pemerintah atau penguasa diurus penguasa, masalah urusan peribadatan kepada Tuhan, ya serahkan kepada Tuhan. Jadi masing-masing saja. Akhirnya terjadilah pemisahan antara pendidikan dengan agama di Eropa itu ya, dengan pemerintahan dan kehidupan umum. Nggak bisa terang-terangan mereka mengamalkan agamanya ya. Ini di mayoritas negeri Eropa sana, di negara-negara Eropa atau Amerika. Seperti itu. Nah, konsep seperti itu tentang pemisahan agama dengan kehidupan sehari-hari, atau khususnya kita ngebahas tentang education ini ya, tentang pendidikan, maka itulah yang dominan ya. Tentu kita tidak memungkiri ada sebagian negara Eropa yang masih kuat agamanya, kekristenannya, sehingga mereka memasukkan di sebagian pelajaran agama itu ke dalam sekolah mereka, ada di sebagian negara Kristen. Tapi yang dominan ya tidak. Yang dominannya tidak. Nah, maka kita balik lagi ke pembahasan di sini, maka kita balik lagi ke poin tentang kekeliruan konsep yang tersebar. Ya, kenapa tadi dikatakan keliru? Karena pendidikan kita, khususnya di negeri kita, tidak bisa dipungkiri, itu pengaruh sekuler itu sangat kuat. Meskipun tidak sekuat di sana, di negeri barat. Di kita itu sangat kuat sekali. Pengaruh budaya atau peradaban atau kultur barat, demikian juga dalam hal pendidikan. Sehingga kita, teman-teman sekalian ya, sebagian siswi itu ketika mereka belajar di sekolah umum, ini ketika ada pelajaran agama, maka mereka menganggapnya bahwa agama itu ya sesuatu yang berbeda ketika mereka
belajar. Jadi kalau ada pelajaran agama, seolah-olah mereka ada di alam yang lain. Nah, adapun misalkan tatkala mereka mempelajari sains, ilmu IPA, misalkan ekonomi dan sebagainya, ya ilmu-ilmu umum yang bukan ilmu agama, maka mereka merasa seolah-olah ilmu tersebut nggak ada kaitannya dengan agama. Nah, Islamization of education atau Islamisasi pendidikan, di antara misi pentingnya adalah bagaimana agar siswa itu tatkala belajar, baik itu pelajaran umum, ya, seperti pelajaran ekonomi, sains atau IPA, gitu ya, bahasa selain bahasa Arab. Itu tatkala mereka mempelajari pelajaran-pelajaran umum, mereka pun merasakan bahwa ini pun kita sedang dalam rangka ibadah karena Allah. Nah, untuk memunculkan jiwa seperti itu, makanya dibahaslah tentang Islamization of education. Nah, ini penting dan ini sangat digencarkan oleh Syekh Bilal karena beliau hidup di sana ya, biasanya di negeri-negeri yang berbahasa Inggris. Jadi beliau ke sana kemari menjelaskan tentang masalah ini karena mereka ya sekolah di sekolah yang memang udah jelas sekuler gitu ya. Nah, ternyata sebenarnya di negeri kita pun pengaruh sekuler itu ada, tapi tidak sekuat di Eropa. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ya, kita agak mending, kita katakan bahwasanya di negeri kita mending ya, agak mending daripada di Eropa. Kenapa? Karena memang di dalam pelajaran umum, di sekolah umum, beda kalau misalkan di MTS, di MI, di MA, gitu, Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, tentu itu ada pelajaran agama dimasukkan. Tapi ini kalau pelajaran sekolah umum, sekolah negeri, sekolah umum yang bukan madrasah gitu, itu kan tetap di negeri kita ada pelajaran agamanya, ya, tetap ada pelajaran agamanya. Itu menunjukkan bahwasanya pengaruh sekuler itu tidak separah yang ada di negara-negara Barat. Namun tetap ada hal yang tetap dikoreksi oleh Syekh Bilal berdasarkan pengamatan beliau bahwa tatkala suatu lembaga yang menamakan diri sebagai atau yang mengumumkan dirinya sebagai lembaga Islam, lembaga pendidikan Islam yang hanya menganggap bahwasannya mereka tatkala telah menerapkan pelajaran bahasa Arab, ada pelajaran hafalan Quran, ada pelajaran fikih dan sebagainya, pelajaran-pelajaran agama Islam. Namun apabila masih menyertakan di lembaganya itu pelajaran sekuler, maka ketika itu teman-teman sekalian, itu adalah konsep yang keliru. Pembelajaran sekuler ya. Pembelajaran sekuler itu gimana? Contoh, ketika misalkan suatu lembaga pendidikan mereka sedang mengajarkan matematika, ya, suatu madrasah, mereka sedang mengajarkan ilmu mata pelajaran matematika. Nah, metode pembelajaran sekuler adalah ketika mereka belajar mata pelajaran matematika, maka mereka tidak mengaitkan ilmu matematikanya itu dengan agama sama sekali. Jadi sangat-sangat dijauhkan sehingga para siswi tatkala belajar matematika itu mereka seolah-olah ada di alam lain. Maksud di alam lain itu seolah-olah mereka udah nggak mempelajari agama. Padahal sebenarnya ada ada metode-metode yang mana tatkala diterapkan maka sang anak akan merasakan bahwa ketika mereka belajar apapun maka mereka sebenarnya sedang berada dalam ruang lingkup ibadah kepada Allah. Baik mereka itu tatkala belajar matematika atau fisika atau IPS atau IPA gitu ya, pelajaran-pelajaran umum yang lain. Nah, itu ada konsepnya atau tata caranya. Baik. Jadi intinya ini ya, bahwa 2 poin di sini adalah bahwa keseluruhan konsep itu adalah tatkala seseorang tatkala suatu lembaga pendidikan Islam mereka menganggap cukup menamakan lembaga sekolah mereka sebagai sekolah Islam dengan hanya menerapkan mata pelajaran agama namun disertai dengan pembelajaran metode pelajaran sekuler gitu. Baik, silakan maju ke slide yang lainnya. Poin selanjutnya teman-teman sekalian yang dibahas tentang Islamization of education di sini adalah bahwasanya ilmu pengetahuan dan juga pendidikan dalam perspektif Islam itu bahwa semua ilmu pengetahuan yang baik itu datangnya dari Allah. Kemudian Syekh Bilal pun membagi ya bahwa ilmu itu
atau dalam bahasa Inggrisnya beliau membahasakannya dengan knowledge. Knowledge itu ada yang revealed atau kita, ini terjemah dari saya, ilmu wahyu berasal dari Allah, diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada ilmu acquired atau ilmu sains, ya sains. Ini terjemah dari saya. Namun lebih umum lagi maksud di sini adalah ilmu umum ya, ilmu umum. Karena ada ilmu psikologi, ilmu ekonomi, nah itu juga termasuk acquired knowledge ya, bahwa ilmu yang sumbernya bukan dari wahyu. Nah, kemudian Syekh Bilal di sini membahas bahwa pada hakikatnya seluruh ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum, itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nah, beliau membawakan dalil ini, surat Al-Baqarah ayat 31. Bahwasanya dan dia yakni Allah, dia Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama benda seluruhnya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi Allah telah mengajarkan seluruh nama-nama kepada Nabi Adam. Jadi inilah mulai tatkala Allah mengajarkan seluruh ilmu kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi hakikatnya segala apa yang diketahui oleh manusia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk dalam hal pendidikan. Maksudnya teman-teman di sini adalah Syekh Bilal ingin menekankan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hakikatnya adalah ya, kita kembali lagi ya. Barusan Afwan ada pengaturan dulu settingannya. Baik, kita lanjutkan. Ayat ini sebagai sanggahan ya. Ayat-ayat ini, ayat surat Al-Baqarah ayat 31 ini sebagai sanggahan bahwasanya pemisahan antara ilmu umum dengan ilmu wahyu, sehingga ketika itu tatkala seseorang mempelajari ilmu umum dia seolah-olah jauh dari agama, tidak perlu membahas agama. Nah, ini anggapan yang keliru ya. Yang tadi disebutkan itu adalah pembelajaran secara sekuler. Jadi metode sekuler dalam pembelajaran itu tatkala mempelajari ilmu umum, maka jangan ngomong-ngomong masalah agama. Padahal hakikatnya segala ilmu itu seluruhnya dari Allah. Jadi kalaulah kita mempelajari ilmu umum, maka hendaklah kita harus menyadari bahwa ini pun hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun harus menyertakan keimanan kita tatkala kita mempelajari ilmu umum. Begitu ya. Demikian juga pendidikan. Pendidikan itu hakikatnya ya dari Allah. Segala macam ilmu pendidikan hakikatnya dari Allah. Maka hendaklah tatkala kita menggencarkan pendidikan, maka jangan tinggalkan syariat Islam atau jangan tinggalkan petunjuk dari Allah dalam Al-Quran dan Sunnah terkait dengan pendidikan ini. Dan memang itu ada. Islam dari dahulu berada di atas kejayaannya ya, di masa keemasannya atau masa kemuliaannya, dahulu kan tidak lepas kejayaan mereka itu dari pendidikan yang hebat. Karena tidak bisa dipungkiri bagi para penggerak pendidikan, kita menyadari bahwasannya kemajuan suatu bangsa itu tidak lepas dari pendidikan. Yang memang dengan pendidikan tersebut menyebabkan bangsanya menjadi bangsa yang terdidik, terpelajar, dan berilmu. Tatkala ilmu suatu bangsa itu tinggi, maka tinggi juga lah peradaban bangsa tersebut, kemajuan peradaban bangsa tersebut. Maka dahulu Islam
umat Islam dahulu berada pada kejayaannya tidak lepas dari sebab pendidikan yang hebat pula. Maka sangat keliru apabila ada suatu lembaga pendidikan, mereka berusaha memajukan bangsa, memajukan masyarakat dengan pendidikan, tapi menganggap bahwasanya Islam itu tidak perlu dibahas dalam pendidikan tersebut. Nah, ini keliru. Justru dahulu umat Islam, sejarah mencatat, membuktikan bahwasanya kaum muslimin tatkala berada di masa kejayaannya tidak lepas dari pendidikan atau sistem pendidikan yang mereka jalankan, sistem pendidikan Islam yang sebenarnya. Baik, slide selanjutnya. Silakan. Konsep yang benar. Konsep yang benar tentang pendidikan ini, ya, oleh karena itu konsep yang benar adalah sekolah Islam adalah sekolah yang menggabungkan antara pelajaran ilmu agama dan ilmu umum. Nah, digabungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, ya. Inna sholati, sesungguhnya solatku, kita terjemahkan secara kata per kata, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, maksudnya di sini nusuk ini, kata para ulama, maksudnya adalah ibadah kurban, ibadah kurbanku, wa mahyaya, dan juga hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi dari ayat ini teman-teman sekalian, juga menjadi dalil yang menegaskan dalil sebelumnya bahwasanya segala apa yang kita rasakan, yang kita lakukan di dunia ini, bahkan sampai nanti di akhirat, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan melepaskan keimanan ibadah kepada Allah ketika kita hidup maupun nanti ketika mati. Ya. Maksudnya dalam keadaan apapun harus sertakan Allah dalam diri kita, dalam keimanan kita maksudnya ya. Karena jangan seperti orang-orang sekuler. Kalau mau mengenal Tuhan mereka, kalau mau beribadah, maka mereka di tempat ibadah mereka. Jadi jangan di tempat terbuka gitu ya. Orang-orang sekuler gitu kan, di negara-negara sekuler yang benar-benar total sekulernya. Nah, seperti itu. Dalam Islam tidak. Oh iya, ada hal yang penting juga yang patut saya sampaikan di sini bahwa sekuler, sistem sekulerisme untuk negara-negara yang mana di sana mayoritasnya beragama non-Islam, ya, negara-negara kafir yang masyarakatnya mayoritas itu bukan orang Islam, tentu ketika mereka menerapkan sistem sekulerisme dalam negara mereka, itu bisa mereka terapkan dan membuat mereka maju pada sebagian negara gitu ya, pada sebagian atau pada oknum negara, oknum karena emang tidak semuanya, bahwa negara sekuler itu mereka ada yang maju dengan sistem sekulernya. Semenjak mereka memisahkan agama dari sistem ketatanegaraan mereka, mereka mulai maju. Kenapa? Karena agama yang mereka anut ya di negara-negara kafir itu memang agama yang bukan lagi hasil wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu agama Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, itu bahkan bukan agama yang murni masih wahyu dari Allah, tidak. Tapi itu merupakan agama yang tadinya di agama Islam Nabi Isa, misalkan agama Kristen ya, tadinya kan Nabi Isa yang mendakwahkan. Nah, ajaran Nabi Isa tersebut meskipun telah dibukukan dalam Bible atau Injil, itu telah mendapat perubahan yang sangat banyak sehingga tatkala seseorang hendak mengamalkan agama mereka melalui kitab mereka, kitab suci mereka, maka mereka menemukan sesuatu yang sangat kontradiktif. Bagaimana tidak? Karena apa yang ditulis dalam kitab suci mereka adalah hasil perubahan yang dilakukan oleh para agamawan mereka yang menyimpang. Begitu ya. Nah, maka dari itu mereka butuh untuk memisahkan agama mereka, Christianity gitu ya, agama Kristen mereka atau agama non-Islam mereka, agar mereka bisa betul-betul menggunakan akal mereka
untuk memajukan negara mereka. Nah, seperti itu. Karena kalau mereka menggunakan agama dalam kenegaraan mereka, ya, agama kafir itu, mereka akan menumbuhkan sesuatu keanehan atau kontradiktif dan sebagainya, keanehan. Karena memang kitab suci mereka adalah hasil perubahan orang-orang atau para agamawan mereka yang menyimpang. Baik. Di negara Islam tidak bisa. Adapun agama Islam atau negara yang mayoritas penduduknya Islam, mereka tidak akan berhasil menerapkan sekulerisme secara total, tidak akan berhasil. Kalaulah mereka berusaha menerapkan, itu banyak pertentangan. Ya. Kalaulah berusaha menerapkan sistem sekulerisme dalam negara Islam yang mayoritas penduduknya Muslim, mereka akan banyak yang menentang. Kalaulah yang menentang ini akhirnya kalah, akhirnya mereka berusaha menerapkan sekulerisme, tetap ada pengaruh agama yang kuat dalam sistem sekuler yang mereka klaim, yang akhirnya sebenarnya bukan total sekulerisme. Kenapa? Contoh di negeri kita. Kan bahwa negeri kita bukan negara agama, kata sebagian pejabat, gitu ya. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa agama berperan, memiliki pengaruh yang besar dalam ketatanegaraan kita. Tidak bisa dipungkiri, gitu ya. Pada pembukaan UUD 45 saja jelas di sana Allah Subhanahu wa taala disebut-sebut, ya. Allah Subhanahu wa taala disebut-sebut. Nah, kalau di negara yang lain tidak bisa, negara sekuler yang lain tidak bisa seperti itu, ya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, di negara Islam nggak bisa secara total menerapkan sekulerisme, kecuali hanya sebatas klaim saja bahwa negara ini sekuler. Begitu ya. Baik. Tapi pengaruhnya emang ada. Pengaruh sekuler memang ada. Kemudian teman-teman sekalian, di sini ada poin yang dibahas oleh Syekh Bilal, bahwasanya definisi pendidikan atau education, ya, definition of education according to perspective of Bilal Philip, kata beliau, ini saya mengutip dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Bilal Philip, ya, bahwa pendidikan itu the process by, ya, kita langsung artinya aja, proses di mana sebuah peradaban, ya, the process by which a civilization conveys its culture dan seterusnya, sebuah peradaban yang menyampaikan nilai-nilai kebudayaannya kepada generasi berikutnya. Values, ya, nilai-nilai kultural. Jadi pendidikan itu adalah sebuah proses di mana sebuah peradaban itu menyampaikan nilai-nilai kulturalnya atau kebudayaannya kepada generasi berikutnya. Jadi proses transfer peradaban, gitu ya, kebudayaan atau ilmu pengetahuan kepada generasi selanjutnya. Nah, itulah pendidikan menurut apa yang dijelaskan oleh Syekh Bilal Philip. Kemudian teman-teman sekalian, Islamization of education ini pun di antara target pentingnya adalah memasukkan kembali pelajaran akhlak atau moral, ya, morality. Ini saya terjemahkan akhlak ke ruang sekolah. Dalam aktivitas pembelajaran sekolah Islam, kalau memang betul-betul hendak menerapkan pendidikan Islam, maka yang harus ditekankan itu adalah memasukkan pelajaran akhlak. Nah, kalau di negara-negara Eropa dan Amerika, itu yang mana mereka menjunjung tinggi sekularisme, pada abad ke-20 itu mereka secara total menghapus moral dari kurikulum pendidikan. Jadi akhlak itu dihapus. Akhlak itu dihapus. Jadi nggak ada tata krama yang diajarkan secara tertulis dan dikurikulumkan. Tidak ada. Berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Bilal ini, ya, tentang keadaan pendidikan di Amerika atau di Eropa. Di negara-negara sekuler secara umum. Nah, adapun pendidikan Islam tidak seperti itu. Justru adab merupakan hal terpenting di dalam pendidikan. Ya. Kalau di negeri kita, alhamdulillah, ya, alhamdulillah, sebagaimana yang tadi saya ulang-ulang, bahwa negeri kita diklaim sebagai negara yang bukan agama atau bahasa lainnya sekuler, tapi tetap saja pengaruh agama itu kuat. Makanya di negara kita, di pelajaran sekolah di negeri kita, baik itu sekolah umum ataupun sekolah agama, ini tata krama itu diajarkan, ya.
Tata krama itu diajarkan. Ya, baik itu di pelajaran PKN-nya maupun dari bimbingan-bimbingan guru-gurunya bahwa kita itu harus sopan, berbudi pekerti, begitu kan? Nah, di sana di negeri Eropa tidak. Mereka total sains, ilmu pengetahuan. Jadi pendidikan moral atau akhlak bahasa kitanya mereka didapatkan oleh orang-orang barat itu melalui di luar sekolah, baik itu dari rumahnya, baik mereka baca gitu ya, atau melalui perenungan begitu. Nah, seperti itu. Baik. Teman-teman sekalian, ikhwan akhwat rahimakumullah, kenapa dibahas tentang memasukkan akhlak ke ruang sekolah? Karena kan kalau kita ya insya Allah bagi yang sering ngaji, ya sering membaca tentang pentingnya akhlak dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, ya, dalam salah satu lafaz hadis yang beliau sampaikan bahwasanya aku hanyalah diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Sampai pakai lafaz innama bu'ithu. Innama itu kalau dalam bahasa Arab kan seolah-olah membatasi bahwa beliau itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Padahal jelas ya, para nabi dan rasul itu penekanan dakwahnya tauhid. Nanti imbasnya ke akhlak sebenarnya. Kata para ulama ketika menjelaskan hadis tersebut bahwa Rasulullah seolah-olah membatasi bahwa tugas beliau itu diutus dalam rangka memperbaiki akhlak. Ini adalah gaya bahasa untuk menekankan bahwasanya akhlak di dalam ajaran syariat Islam, akhlak dalam sunnah Nabi itu menepati posisi yang sangat penting, ya, yang sangat penting. Sehingga kalau kita hendak membangun suatu pendidikan Islam, hendaklah pelajaran akhlak pun menjadi pelajaran yang paling penting. Ya, termasuk bagian dari pelajaran yang paling penting yang harus ditekankan. Itu pelajaran akhlak itu ya, baik secara teori maupun secara praktek harus diterapkan. Maka kata Syekh Bilal dalam penjelasannya ya, di kajian yang dalam tema yang lain, menjelaskan bahwa ketika pendidikan Islam itu menekankan adanya akhlak, maka tatkala ada suatu lembaga pendidikan yang mana alumninya itu adalah orang-orang yang pintar tapi tidak berakhlak, maka ketahuilah pendidikan lembaga Islam tersebut gagal. Meskipun yang lulus itu adalah orang-orang yang memiliki nilai, misalkan nilai UN-nya bagus, itu yang terbaik, tapi akhlaknya jelek. Nah, dia misalkan lulusan dari suatu lembaga pendidikan Islam, maka dapat kita katakan lulusannya itu adalah lulusan yang gagal. Karena inti terpenting di antara hal yang paling menjadi standar berhasil tidaknya pendidikan Islam adalah akhlak. Akhlaknya bagus nggak nih lulusan dari lembaga ini? Ya kalau menilai itu kan secara adil ya. Kalau misalkan ada suatu lembaga pendidikan Islam lulusannya kebanyakannya bagus, orangnya menjadi sopan-sopan dan terdidik, memiliki adab yang tinggi, yang mulia, maka alhamdulillah. Tapi ketika misalkan ada oknum 1-2 yang ternyata lulusan lembaga pendidikan Islam tersebut berakhlak jelek, maka tidak dikatakan juga bahwa pendidikan Islam, lembaga Islam tersebut gagal. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Karena selalu ada oknum ya. Dalam suatu kumpulan orang, komunitas itu selalu ada oknum yang berbeda. Yang mana dia tidak menjadi standar penilaian. Baik. Ya, slide selanjutnya, silakan. Kemudian teman-teman sekalian, ada yang dibahas juga oleh Syekh Bilal di sini mengingatkan antara islamisasi ilmu pengetahuan dan islamisasi pendidikan. Bahwa ini kedua hal yang berbeda. Ya, islamisasi ilmu pengetahuan atau bahasa Inggrisnya itu yang dikenal kalau antum mau searching di Google atau mencari bukunya itu Islamization of Knowledge. Islamization of Knowledge, islamisasi ilmu pengetahuan itu ada konsep tersendiri. Nah, sedangkan yang dibahas dalam pembahasan ini adalah Islamization of Education, islamisasi pendidikan. Nah, ini kedua hal yang berbeda.
Bahkan di dalam judulnya, ya dalam slide yang diterangkan, dijelaskan oleh Syekh Bilal, itu judulnya itu versus. Jadi Islamization of knowledge versus Islamization of education. Dilawan. Jadi mana nih PS ya, VS. VS-nya itu antara Islamisasi pendidikan dan Islamisasi ilmu pengetahuan itu dua hal yang berbeda. Ya, meskipun ada sesuatu yang saling menyempurnakan, namun teman-teman sekalian, Islamisasi ilmu pengetahuan atau Islamization of knowledge ini sesuatu yang kompleks and philosophical involving reinvention of the wheel. Intinya mumet kalau bahasa Jawanya. Jadi kalau Islamisasi ilmu pengetahuan itu dari semenjak, kata beliau, kata Syekh Bilal, dari semenjak tahun 1970 Masehi, 1970-an, digulirkan Islamisasi ilmu pengetahuan ini sampai sekarang, itu tidak menunjukkan hasil yang betul-betul dipraktekkan gitu. Ya, tidak ada praktikalnya, tidak ada hasil yang terlihat secara nyata. Kalau masalah perubahan sedikit ya selalu ada gitu ya. Tapi dikatakan sebagai suatu hasil yang besar itu tidak bisa dikatakan seperti itu. Padahal itu digulirkan sejak tahun 1970-an oleh diantaranya oleh Al-Faruqi ya, Ismail Al-Faruqi dan yang lainnya. Kemudian juga dikuatkan juga oleh aktivisnya diantaranya Abdul Hamid Abu Sulaiman kalau nggak salah ya, rahimahumullah. Nah, Islamisasi pendidikan itu agak berbeda, bahkan berbeda karena Islamisasi pendidikan ini sifatnya itu simple dan praktis. Jadi simple ya dan praktis atau praktikal. Ini saya sertakan juga bahasa Inggrisnya, barangkali ada yang lebih memahami maksud sebenarnya bagaimana. Bahwasanya Islamisasi pendidikan itu lebih simple dan praktikal, praktis. Jadi betul-betul bisa dipraktekkan secara nyata dan telah ada yang mempraktekannya. Dan bahkan bisa saya katakan di pesantren-pesantren Ahlus Sunnah itu telah mempraktekkan masalah ini. Pesantren-pesantren Islam atau lembaga pendidikan Islam yang komitmennya kuat menjunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman salafus soleh ini udah otomatis telah melaksanakan Islamisasi pendidikan ini. Ya, bahwasanya Islamisasi pendidikan ini simple and practical, building on the best of the West. Bahwa simple, sifatnya itu simple, praktis, serta membangun di atas hal-hal yang telah baik dari peradaban Barat. Jadi apa yang baik dari peradaban Barat itu tidak dibuang secara total sebenarnya dalam Islamisasi pendidikan ini, dalam konsep Islamisasi pendidikan. Tetapi apa yang ada di Barat, yang baik-baiknya itu dipakai, dimanfaatkan, kemudian kita kaum muslimin membangun konsep dari hasil penelitian Barat yang baiknya, ya, yang tidak bertentangan dengan Islam, dan lebih dimajukan, diindahkan lagi, lebih dikawal dan juga diarahkan sesuai syariat Islam. Segala teori dari Barat, baik itu ilmu ekonominya, baik itu ilmu fisikanya, baik itu ilmu matematikanya, kalau ada yang dari Barat ya, ilmu ekonomi dan sebagainya, bahkan psikologinya, kalau ada yang dari Barat, itu tidak dibuang sama sekali, tapi dipakai, digunakan oleh kaum muslimin, konsepnya ya, konsepnya Islamisasi pendidikan ini, kemudian disaring dan diarahkan berdasarkan syariat Islam. Kalau ada sesuatu yang menyimpang dengan syariat, ya itulah yang dibuang. Tapi kan tidak semuanya. Tidak semuanya yang ada dari Barat itu total salah harus ditinggalkan semuanya. Tidak kan? Bukankah apa yang kita gunakan ini Facebook gitu ya, kemudian aplikasi internet yang lain itu kan dari Barat asalnya. Kita manfaatkan, kita arahkan dalam kebaikan. Demikian juga produk-produk yang lainnya. Nah, pendidikan Islam seperti itu. Pelajaran-pelajaran yang dari Barat, ya, perumusan-perumusan bagusnya itu dipakai, dipelajari, namun diarahkan dan bahkan disempurnakan berdasarkan ilmu Islam. Baik, slide selanjutnya, silakan maju. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, kan tadi baru secara teori secara umum ya. Nah, sekarang kita lebih ke 5 prinsip
rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ya. Bagi guru tentu tahu ya RPP. Bagi seorang guru yang belajar di lembaga pendidikan yang diakui pemerintah Republik Indonesia itu tahu ada kewajiban membuat RPP atau dalam bahasa Inggrisnya lesson plan. Nah, lesson plan Islamization, nah bagaimana kita membuat RPP Islami? Langsung kita kepada prakteknya. Jadi praktek langsung bagaimana cara penerapan Islamisasi pendidikan itu. Nah, tapi qadarullah teman-teman sekalian, saya kira pertemuan sesi yang ini cukup sampai di sini saja. Ya, mudah-mudahan nanti apabila Allah memberikan umur panjang, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan lagi pembahasan tentang Islamization of Education, wabil khusus, yakni khususnya kita membahas mengenai 5 prinsip cara pembuatan RPP agar pembelajaran di rumah di sekolah itu, di kelas itu betul-betul diislamisasikan sehingga kita betul-betul layak dan tepat tatkala kita mengatakan bahwa pendidikan ini adalah pendidikan Islam. Bahkan juga di antara antum misalkan ada yang yang mengajar di suatu lembaga pendidikan umum yang bukan Islami, itu bisa antum mempraktekkan RPP ini, ya, menggabungkan RPP ini, ya, secara sedikit demi sedikit, agar sekalian dakwah juga, meskipun antum ngajar ilmu umum di sekolah umum misalkan. Nah, ini ada prakteknya yang mudah-mudahan nanti akan menyadarkan murid-murid kita sehingga kelak menjadi kaum muslimin yang berperan dalam mengembalikan Islam kepada kejayaannya, yang mengembalikan umat Islam, ya umatnya, kepada kejayaan Islam yang sebenarnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin apabila ada sesi diskusi atau tanya jawab, nah makanya saya tutup sekarang, tidak sampai 1 jam, karena barangkali ada yang hendak bertanya atau berdiskusi secara langsung via Zoom, ya silahkan boleh. Tapi kalau tidak ada, ya tetap kita tutup, karena kalau saya lanjutkan pun ya tanggung ini ya pembahasannya, karena butuh waktu tersendiri. Nah, silahkan ke panitia atau ke admin, apabila ada pertanyaan silahkan untuk dibacakan. Namun apabila tidak ada, saya mohon undur diri. Ya. Baik, saya cek dulu di apa di Zoom ya. Barangkali ada yang bertanya. Kalau tidak ada, berarti akan saya tutup. Sebentar, ini saya cek dulu. Ya. Tidak ada ya. Silakan apabila ada yang mau bertanya via Zoom, pakai mic langsung, boleh untuk mengaktifkan mic-nya sekaligus masing-masing. Kalau tidak ada, saya tutup. Ya.
Baik, kalau gitu kita tutup. Insya Allah kita lanjutkan pada sesi yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.